Hai Minimalis Indonesia, ketemu lagi di channel Liz Simple Living. Di series Minimalis untuk pemula bagian 3 ini, saya mau sharing tips untuk memulai hidup minimalis. Buat kamu yang baru belajar dan baru ingin memulai hidup minimalis tapi masih bingung harus mulai dari mana, yuk simak beberapa tips berikut ini. Yang pertama ialah know your why dan tentukan tujuanmu. Apa sih sebenarnya alasan utama kamu tertarik untuk menjalani hidup minimalis? Dan apa sebenarnya yang pengen kamu raih dengan menjalankan hidup minimalis? Untuk menjawab pertanyaan ini, mulailah dari keresahan dan kegelisahan utamamu. Misalnya, kamu merasa perlu memperbaiki kondisi keuanganmu dengan hidup yang lebih hemat, atau kamu ingin punya kondisi mental yang lebih sehat, atau mungkin kamu merasa rumahmu sudah terlalu penuh dengan barang-barang yang sebenarnya nggak kamu pakai, atau misalnya kamu memiliki kepedulian besar terhadap kelestarian lingkungan hidup. Setiap orang bisa memiliki tujuan yang berbeda-beda. Coba deh tanya ke dirimu sendiri, apa sih sebenarnya tujuan utamamu? Semakin spesifik tujuan yang ingin kamu raih, semakin mudah buat kamu menentukan praktek hidup minimalis seperti apa yang sekiranya cocok dengan situasi dan kondisimu saat ini. Berusahalah untuk jujur dalam menentukan tujuan. Kamu boleh-boleh aja terinspirasi oleh orang lain atau terinspirasi oleh minimalis influencer idola kamu, tapi tetaplah menjadi dirimu sendiri. Yang kedua ialah riset atau belajar. Menjalani sesuatu akan lebih mudah jika didasari dengan ilmu. Bukan hanya akan mempermudah, tapi juga bisa menghindarkan kita dari kesalahpahaman tentang apa dan bagaimana hidup minimalis itu. Kita bisa belajar via blog, buku-buku, bertanya langsung pada praktisi hidup minimalis, atau lewat berbagai konten tentang hidup minimalis. Tapi berhati-hatilah dalam memilih konten yang tepat, karena itu akan berpengaruh pada pola pikir dan bagaimana cara kita menjalani hidup minimalis. Hindarilah konten-konten yang justru membuat kita impulsif dalam berbelanja, dan menjauhkan kita dari tujuan kita yang sebenarnya dalam menjalani hidup minimalis. Next, yang ketiga ialah decluttering. Decluttering pada intinya ialah memilah segala sesuatu yang berlebihan yang menimbulkan kekacauan dan ketidakrapihan dalam hidup kita dan memilih hanya yang benar-benar kita butuhkan saja. Kebanyakan para minimalis melakukan decluttering itu diawali dari barang-barang. Tapi sebenarnya boleh-boleh aja kalau kamu mau mengawali decluttering yang tidak diawali dari barang-barang. Kamu bisa memulai dari clutter yang menurut kamu paling mudah atau clutter yang menurut kamu paling mengganggu. Bisa jadi itu adalah barang-barang yang sudah tidak kamu pakai lagi, atau file-file di gadget yang terlalu banyak, atau kegiatan yang tidak kamu sukai dan terlalu menghabiskan energimu, atau bisa jadi kamu mengawalinya dari memilah orang-orang di dalam lingkaranmu, mana nih yang bisa membuatmu tumbuh menjadi lebih baik dan mana yang hanya menimbulkan banyak masalah yang sebenarnya nggak perlu. Kalau kamu mau memulai kegiatan declutteringmu itu berawal dari barang-barang, mulailah dari barang-barang dan juga area pribadimu sendiri. Jika kamu tinggal dengan orang lain yang bukan seorang minimalis, kamu tetap harus menghormati dan menghargai mereka. Jangan sampai memaksakan jika memang mereka belum paham atau belum tergerak hatinya untuk melepaskan barang-barang. Fokuslah pada pertumbuhan dirimu sendiri sambil memberi contoh pada orang-orang di sekitarmu. Nah, sekarang tips yang terakhir dari saya ialah berproseslah secara perlahan. Menjalani hidup minimalis bukanlah sesuatu yang instan yang bisa kita lakukan dalam waktu 24 jam. Bukan dengan menyingkirkan barang-barang lama kita lalu menggantinya dengan semua barang yang berdesain minimalis. Bukan juga dengan merubah rumah kita jadi serba putih, atau sekedar merubah tampilan luar kita jadi serba estetik dan monokrom. Bukan hanya tentang itu. Menjalani hidup minimalis adalah belajar sadar dalam setiap keputusan yang kita buat. Belajar membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Belajar fokus pada hal-hal yang penting. Dan belajar menahan diri untuk menekan keinginan dan mengurangi kelekatan kita pada benda-benda atau materi. Hidup minimalis bukanlah tujuan yang ingin kita capai dalam waktu singkat, tapi merupakan cara hidup yang kita pilih dengan sadar untuk kita jalani secara konsisten dan berkelanjutan. Oke, itu tadi beberapa tips dari saya. Semoga aja tips yang tadi saya sampaikan itu bisa ngasih sedikit gambaran buat kamu yang mau memulai hidup minimalis.
Yuk mulai sekarang tentukan tujuan kamu apa berawal dari kegelisahanmu, supaya kamu tahu praktek hidup minimalis seperti apa yang cocok dengan situasi dan kondisi kamu sekarang. Jangan lupa untuk terus belajar dan bertumbuh supaya kita bisa menjalani hidup minimalis ini dengan konsisten. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya.